Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu kali ini kalian bertemu dengan Bu Nurul di materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu teks prosedur kompleks. Kalian masih ingat kemarin apa itu definisi teks prosedur kompleks? Yaitu ada trik, cara, atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Gitu ya. Intinya itu. Kalian nanti bisa dipelajari lagi. Kemarin Ibu sudah menyampaikan definisi itu apa. Kemudian sudah menyampaikan ciri-ciri juga, tujuan juga, struktur juga sudah. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Kalau kalian masih ingat kemarin, kalau di strukturnya itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama itu ada tujuannya apa? Tujuan. Kemudian tujuan itu berada di awal paragraf atau sebagai kalimat pembuka. Kemarin Ibu sudah mencontohkan beberapa contoh dari teks prosedur kompleks, ada nasi goreng dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada langkah. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Yang keempat ada penegasan ulang. Nah, tapi jika ini dua dijadikan satu bisa, berarti langkah-langkahnya bisa disingkat menjadi 3 langkah. Pertama tujuan, kalimat pembuka. Kemudian langkah-langkahnya itu ada apa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian penutup itu apa? Penutup itu isinya penegasan ulang. Gitu ya. Oke. Mungkin itu sudah kalian pahami di minggu lalu. Sekarang Bu Nurul mau menyampaikan tentang kaidah pembahasan ketika kalian akan membuat teks prosedur kompleks itu apa saja sih gitu. Yang pertama, menggunakan kalimat apa? Kalimat imperatif. Mungkin kalian baru mendengar kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif memiliki sinonim atau pengertian kata yaitu kalimat perintah. Imperatif itu sama dengan perintah. Kalimat perintah. Nah, di teks prosedur kompleks biasanya memiliki kata-kata yang berisikan kalimat perintah. Misalkan, bukalah tutup botol misalkan kecap terlebih dahulu gitu. Atau misalkan masukkan 3 sendok garam gitu misalkan. Kemudian misalkan lagi ini ada hindari penggunaan micin yang terlalu banyak misalkan. Nah, ini kalimat perintah. Ada kata bukalah, masukkan, hindari dan lain-lain masih banyak sekali. Nah, biasanya ditandai dengan apa? Di akhir kalimat memiliki tanda seru. Masukkan nasi yang sudah disiapkan untuk membuat nasi goreng, tanda seru. Itu yang ada di langkah-langkahnya. Ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif. Apa itu? Pernyataan. Pernyataan itu adalah ungkapan yang disampaikan. Misalkan, nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Itu adalah kalimat pernyataan. Kemudian yang ketiga ada interrogatif. Interrogatif itu sama aja dengan pertanyaan. Kalian jangan kebalik. Deklaratif itu pernyataan, interrogatif itu pertanyaan. Ya, kalau imperatif tadi kalimat perintah. Nah, tadi kalau imperatif kalimat perintah itu ada tanda seru di akhir kalimat. Kalau interrogatif pertanyaan berarti ada tanda apa? Tanda tanya di akhir kalimat. Misalkan, bagaimana cara membuat paspor? Di atas merupakan langkah-langkah membuat paspor. Mudah bukan? Tanda tanya. Misalkan seperti itu. Itu untuk dimisalkan di akhir kalimat atau di penutupnya. Itu paham? Imperatif, deklaratif, interrogatif. Imperatif
perintah. Masukkan nasi goreng, masukkan misalkan sedikit lada. Berilah air secukupnya misalkan. Deklaratif pernyataan. Kalau ini itu biasanya kan ada di langkah-langkah ya. Biasanya ada di langkah-langkah. Kalau pernyataan ini biasanya ada di kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Atau biasanya ada di ini tujuan. Imperatif biasanya ada di langkah-langkah. Interrogatif biasanya ada di penutup. Tapi tidak memungkiri jika nantinya ada kata-kata interrogatif kok di pembuka, di tujuan, ya nggak masalah, gitu. Paham? Bisa aja ini di pembuka atau bisa ini di penutup. Paham ya? Oke, bisa di penutup atau pembuka gitu lah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah menggunakan 3 kalimat ini, ketika kalian akan membuat teks prosedur kompleks, yang kedua menggunakan urutan atau langkah-langkah. Jelas, kalau kalian akan membuat prosedur kompleks, otomatis itu ada langkah-langkahnya atau urutannya. Nah, pastikan jika ada di langkah-langkah itu harus koheren. Apa ya kemarin koheren? Koheren itu saling berhubungan, saling bersangkutan, urut, gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada penomoran. Kalian tahu lah kalau misalkan teks prosedur kompleks itu di langkah-langkah pasti ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Paham ya? Oke. Menggunakan urutan langkah-langkah, koheren, berkesinambungan, urut, nyambung, penomoran ada 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Oke, selanjutnya yang ketiga, ini udah ya. Yang ketiga menggunakan kata nomina dan kata verba. Mungkin kalian dulu sempat mendengar apa itu nomina, apa itu verba. Bahasa Inggris pun juga ada. Nomina itu apa? Kata benda. Misalkan ambil air secukupnya menggunakan gelas. Kata gelas itu adalah kata benda. Atau misalkan meja, tenda, itu contohnya. Kemudian verba itu kata kerja. Kata kerja contohnya itu seperti kata perintah, memberikan, menyapu. Kata kerja. Misalkan berilah itu tuh kata kerja, memberi. Apa yang kamu lakukan itu kata kerja. Menulis itu kata kerja. Ya. Kemudian yang keempat, ini ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi contohnya itu apa? Selain itu, kemudian selanjutnya, oleh karena itu, lalu itu adalah kata konjungsi. Contohnya itu. Ya. Nah, kalian kemarin kan sudah Ibu jelaskan definisi, ciri-ciri, tujuan, struktur. Sekarang kaidah. Silahkan kalian ringkas di buku tulis kalian. Supaya apa? Supaya jika kalian akan mempelajarinya besok ketika akan PTS, akan UAS, itu lebih mudah. Tidak membuka video terus. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Nurul akan memberikan contoh teks prosedur kompleks dan penerapan kaidah kebahasaannya. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur kompleks. Ibu mencontohkan cara mendirikan tenda kemah. Baik. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang strukturnya dulu ya. Ada beberapa jenis yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah. Ini apa? Kalau dalam struktur, ini adalah ya tujuan. Nah,
tujuan berada di awal kalimat, awal paragraf sebagai pembuka. Kemudian berikut cara mendirikan tenda yang baik dan benar, yaitu titik 2. Yang pertama, periksa, bersihkan, dan amankan area atau wilayah untuk memasang tenda. Nah, ini 1 sampai 8 merupakan apa kalau di struktur langkah-langkah? Langkah-langkah ya. Ada penomoran 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian 1 sampai 8 ini memiliki koheren, saling berkesinambungan, saling urut, saling berhubungan, nyambung gitu ya. Kemudian ini nanti kita baca bagaimana mudah bukan untuk mendirikan tenda kemah. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mendirikan tenda kemah, gitu ya. Titik. Ini apa? Penutup. Penutup. Atau apa? Penegasan ulang ya. Penegasan ulang. Jelas banget kalau di sini ada kata-kata jadi, itu tuh penegasan ulang. Walaupun tidak selalu ada kata jadi, tapi kalau di akhir kalimat ini ada paragraf, ada kalimat ini, biasanya ini adalah penutup atau penegasan ulang. Nah, itu strukturnya. Sekarang Ibu akan kita akan menganalisis dari cara mendirikan tenda kemah ini, kaidah kebahasaannya itu apa saja sih gitu ya. Tadi untuk yang pertama adalah kata imperatif. Imperatif itu adalah kalimat atau kata perintah. Mana contoh kata perintah? Nih, ingat kata perintah biasanya ada tanda seru. Sudah jelas. Kalau di sini ada tanda seru, ini juga ada. Berarti di sini pasti ada kata perintah atau imperatif. Yang mana? Bukalah, pasanglah, tancapkan, ambillah, ikatkan, pasanglah, siapkan, periksa, bersihkan, dan amankan. Itu adalah kata imperatif atau perintah. Kemudian yang kedua, deklaratif atau pernyataan. Itu yang mana? Nih, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar dengan menggunakan tali dan patok. Itu adalah kata pernyataan atau deklaratif. Hal ini melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah. Itu pernyataan, ungkapan yang diungkapkan atau ditulis untuk menjelaskan tentang tenda kemah, ya, mendirikan tenda kemah itu. Paham? Kalian kalau tidak memperhatikan mungkin kalau cuma paus kemudian dilihat kurang paham, karena Ibu kan cuma misalkan ini imperatif, kemudian kata merupakan, kemudian ini adalah deklaratif atau pernyataan gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan. Kemudian setelah deklaratif ada apa? Interrogatif, pertanyaan. Yang mana? Nih, kalau pertanyaan ada tanda tanya. Bagaimana ada kalimat tanya? Kata tanya. 5W plus 1H. Ya, ingat ya. Apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Mudah bukan untuk mendirikan tenda kemah itu adalah kalimat interrogatif ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Menggunakan urutan atau langkah-langkah. Ya ini, urutannya 1 sampai 8. Yang apa? Yang koheren, yang saling berhubungan. 1 sampai 8 ini saling berhubungan, saling bersangkutan, urut. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan nomina dan verba. Nomina kata benda. Mana ada kata benda? Lampu, pagar, gerbang. Terus kata tenda, patok, tali. Kemudian apa lagi? Ya ini tenda, tiang, patok, tali, palu kecil. Itu adalah kata benda.
kerja. Kata kerja itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh perseorangan. Contohnya apa? Contohnya kalau di sini mendirikan. Mendirikan itu kan sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan yang dilakukan. Memasak, gitu, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Sepertinya itu ya. Nah, selanjutnya konjungsi, kata hubung. Kalian lihat di mana ada kata penghubungnya, di mana ada kata konjungsinya. Ini. Lalu, tadi ibu mencontohkan ada lalu, kemudian, setelah itu, oleh karena itu. Di sini ada kata-kata lalu. Itu adalah konjungsinya. Paham sampai sini struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di teks ini, teks prosedur kompleks yang ibu contohkan, cara mendirikan tenda kemah. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke ibu. Silahkan materi dari awal teks prosedur kompleks sampai ini silahkan dirangkum, ditulis di buku tulis kalian. Kemudian fotokan itu catatan sebagai nilai tugas, ya. Nah, kemudian nanti ibu akan memberikan soal-soal atau analisis. Nanti ibu memberikan ada teks prosedur kompleks, cara membuat paspor. Nah, itu nanti kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya sesuai seperti yang tadi ibu sampaikan contohnya. Nanti di situ ada formatnya, tabel. Kalian kemudian kerjakan di buku tulis kalian, difoto sebagai nilai ulangan, dan kalian disuruh membuat teks prosedur kompleks yang kalian pahami. Kalian cukup membuat apa yang kalian sudah lakukan, misalkan cara menyalakan komputer, seperti itu. Pokoknya yang sudah pernah kalian lakukan, dibuat teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah yang ibu jelaskan. Paham? Oke, mungkin cukup itu yang ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.